Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali walaupun dengan keadaan virtual. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Nur Wahyudin. Bisa dipanggil Wahyu dari kelas 5A dengan NIM 1807211000096. Oke teman-teman, kita bahas tentang tujuan organisasi profesi. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian organisasi ini terdiri dari dua kata, yaitu organisasi dan juga profesi. Apa sih organisasi? Nah, organisasi adalah sebuah wadah yang di dalamnya terdapat beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan juga efisien. Dengan ada struktur, kemudian sistematis, dan lain sebagainya. Kemudian profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian maupun kemampuan di dalam diri yang didapatkan melalui pendidikan yang cukup lama. Oke, jadi dapat dikatakan bahwasannya organisasi profesi adalah sebuah wadah tempat berkumpulnya orang-orang yang punya keahlian maupun keterampilan yang menetapkan diri sebagai profesi. Kemudian apa sih tujuannya? Ya, tujuannya adalah ini menurut umum dan juga menurut Islam. Oh ya teman-teman, di organisasi profesi di Indonesia ini sangatlah banyak. Ada IAEI itu dalam bidang ekonomi Islam, kemudian ada ID, ada BGRI, PWI, dan lain sebagainya. Banyak sekali teman-teman. Oke, kita langsung ke tujuannya ya. Yang pertama ini, secara umum nih, ada meningkatkan dan mengembangkan potensi karir anggota dalam bidangnya masing-masing. Jadi dalam hal inilah sangat penting untuk mengembangkan karir anggota dalam meningkatkan kualitas maupun profesionalitas. Yang kedua ini ada meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota karena mengupayakan terwujudnya kompetensi dalam bidang yang handal pada dirinya anggota perlu potensi. Pengembangan potensi ini sangat diperlukan. Contohnya kayak mengikuti pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ini meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota, yang dimana kewenangan ini kewenangan ini yang dimaksud adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain. Kewenangan ini dapat diberikan haknya kepada anggotanya untuk bekerja sesuai dengan bidangnya atau kemampuannya. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota agar anggotanya tidak terhindar dari perlakuan yang tidak manusiawi. Jadi dalam organisasi profesi ini sangatlah penting untuk menjaga martabat anggotanya. Karena di negara Indonesia masyarakatnya mempunyai sifat yang sensitif atau katakanlah deviatif karena mudah terlibat dalam pelanggaran norma baik dalam agama, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Karena dalam diri seseorang itu mempunyai sifat yang sangat sensitif. Yang kelima adalah meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan. Ini merupakan upaya organisasi profesi dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin anggotanya. Karena dalam organisasi kita perlu mensejahterakan anggota agar anggotanya itu nyaman dalam melakukan pekerjaannya. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya tujuan organisasi profesi adalah menjaga agar standar keahlian, keterampilan, kemampuan ini tidak dilanggar. Kemudian kode etik pun dalam pekerjaannya tidak akan dilanggar. Dan dapat menjaga kepentingan masyarakat yang tidak dirugikan oleh profesi dalam bidangnya masing-masing oleh anggota manapun. Kemudian ini menurut Islam, tujuan dari organisasi profesi adalah menyebarkan rahmat kepada sebuah makhluk. Tujuan secara garis besarnya adalah mementingkan kemaslahatan bersama, baik anggota maupun umatnya, yang tidak berorientasi dalam kehidupan duniawi, akan tetapi juga berorientasi pada kehidupan yang ada di akhirat.
dalam agama Islam ini juga berlandaskan Al-Quran dan hadis yang dia atau dalam salah satu ayat Az-Zumar ayat 39, katakanlah Muhammad, wahai kamu, kaumku, bekerjalah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui. Nah, di sini yang dimaksud adalah kalau mengerjakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, maka itu adalah suatu ibadah. Dan kemudian ada juga di Al-An'am ayat 335 isyarat bahwa orang yang tidak berbuat profesional merupakan orang yang berbuat zalim, dan orang zalim tersebut tidak akan mendapatkan keuntungan atau tidak akan mendapatkan falah gitu. Karena pada hakikatnya dalam bekerja itu merupakan hakikat dari Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu. Mungkin itu sih teman-teman yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.